Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqal musannif asy-syarih rahimahumullah ta'ala nafa'ana bihima bi ulumihima bi ulumi syayikhina bi ulumil ulama'il 'amilin fid darain amin. An ba'dil hukama talabta asyrah fi asyrati mawatin wajadtaha fi asyratin ukhra. Dari sebagian para ahli hikmah, kamu mencari 10 di dalam 10 tempat, tetapi engkau menemukannya di 10 tempat yang lain. Yang pertama sudah kita bahas kemarin itu, talabtar rif'ah fit takabbur fawajadtaha fit tawadhu. Kamu mencari kedudukan yang tinggi di dalam kesombongan, maka tidak akan kamu dapatkan, tapi kamu akan dapatkan kedudukan yang tinggi itu di dalam tawadhu, artinya rendah hati. Orang yang rendah hati, yang tidak sombong, derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Siapa yang merendahkan hatinya, tidak sombong, Allah angkat derajatnya. Wa man takabbara wadha'ahu Allah. Siapa yang sombong, Allah jatuhkan, Allah rendahkan dia. Wa talabtal ibadah fi shalah fawajadtaha fil wara. Engkau mencari intinya ibadah di dalam salat, maka kamu akan menemukan intinya ibadah itu adalah di dalam sifat wara. Memang ibadah yang paling mulia itu salat. Ibadah yang paling dicintai oleh Allah itu salat, tapi bukan intinya. Solat ibadah yang paling dicintai oleh Allah, tapi ibadah yang paling inti adalah sifat wara. Apa itu wara? Wara itu meninggalkan sesuatu yang syubhat, yang ragu-ragu, apalagi yang haram. Jadi maksudnya, ini ada sesuatu nih, ragu, ini halal apa haram ya? Ini halal apa haram ya? Diambil. Itu orang tidak punya sifat wara. Berarti dia tidak mendapatkan intinya ibadah. Apalagi kalau yang sudah jelas-jelas haram. Makanya perlu saya ingatkan, di dalam fikih itu ada namanya babul muamalah. Bab tentang keseharian, bagaimana kita bermuamalah, jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa. Di antaranya ada bab namanya babul luqatah namanya. Bab menemukan barang. Nah, ini banyak kita dapatkan orang tidak hati-hati, tidak warok. Bagaimana itu? Ketika nemukan duit di jalan, alhamdulillah, rezeki anak soleh, kata dia. Ambil langsung sama dia. Di dalam fikih dibahas tuh yang macam itu. Itu namanya barang temuan. Bagaimana tuh caranya? Kalau kita nemukan barang di jalan atau nemukan duit di jalan, kalau mau aman, jangan diambil. Kalau mau aman, jangan diambil. Kalau diambil, kalau diambil, perhatikan. Kalau mau diambil, perhatikan nih, jangan ngomong di belakang, Bu. Kalau mau diambil, perhatikan. Satu, kalau duit itu atau benda itu sekiranya udah tidak dicari orang lagi. Misal ketemu duit di jalan 200 rupiah, kan tidak mungkin dicari sama orang. Dicari tak kira-kira 200 rupiah? Nah, kalau seperti itu tidak dicari sama orang, itu diambil boleh, dipakai boleh, dan tidak perlu diumumkan. Kenapa? Karena itu barang tidak dicari sama orang. Yang kedua sekarang, menemukan duit atau barang yang masih dicari sama orang, cuman orang nyarinya tidak lama. Apa contohnya? Nemukan duit 5.000 misalnya. 5.000 tuh kira-kira pasti dicari sama orang. Dicari, kalau anak sekolah dicari untuk bekal di sekolah kan. Nah, itu duit 5.000 kira-kira berapa lama orang carinya tuh?
Kira-kira berapa lama? Mungkin 2 hari, 3 hari kali ya. Ada enggak 2 hari? Enggak, sehari. Kalau sehari ya ini aturannya menurut orang banyak. Kira-kira 5.000 1 hari mungkin ya. Nah, karena 1 hari itu kalau dia diambil itu duit 5.000 di jalan, itu dia harus pasang pengumuman di situ. Saya menemukan duit di sini, uang kertas, tapi tidak boleh dikasih jumlahnya, atau tidak boleh dikasih tahu ciri duitnya gimana. Pokoknya sekiranya nanti biar dia bisa nebak. Ketika dia datang, kamu tadi nemukan duit, iya. Berapa? 5.000 betul. Ciri-ciri duitnya, nah harus tanya biar tidak bohong. Nah, kalau 5.000 misalnya 1 hari, berarti 1 hari itu kasih pengumuman di situ atau di situ, diumumkan, atau dikasih papan, atau dikasih spanduk baleho, atau di tempat orang kampung situ biasanya kalau ramai-ramai kemana? Orang kampung di situ biasanya ramai-ramai kemana? Ke masjid. Taruh di depan masjid, pintu masjid pengumumannya. Setelah ditemu, harus. Berapa lama? Karena orang biasanya kalau kehilangan 5.000 rupiah 1 hari ya 1 hari aja. Tapi kalau banyak, ya 100.000. Mungkin menurut sebagian orang sedikit 100.000. Tapi orang yang perlu tuh banyak 100.000, ya. Dapat beli beras berapa kilo kan gitu kan? Dapat beli lauk dan lain sebagainya, dapat bayar listrik. 100.000 itu banyak. Berapa lama tuh ngumumkannya? Setahun. Ya. Apalagi kalau sampai nemu uang segepok, apalagi kalau sampai nemu handphone. Setahun tuh ngumumkannya. Gimana cara ngumumkannya? Perhatikan nih, ya. Cara ngumumkannya, ketika pertama kali ditemukan, kalau barang itu berharga, sangat berharga barang itu, seperti handphone, duit 100.000 ke atas misalnya, itu kalau diambil, siap-siap diumumkan setahun. Gimana cara ngumumkannya? Cara ngumumkannya, sepekan pertama, seminggu pertama, diumumkan pagi, sore, selama 7 hari. Harus diumumkan. Di mana ngumumkannya? Di tempat hilangnya, di tempat ditemukannya barang atau duit itu, dan di tempat-tempat mana keramaian di kampung itu. Misalnya orang ke masjid, di situ dikasih papan pengumuman. Telah ditemukan duit atau barang di tempat ini, barangnya ini. Nah, nanti tinggal ditanya sama orangnya kalau dia datang ciri-cirinya. Berapa lama ngumumkannya? Setahun. Cara ngumumkannya, seminggu pertama, sepekan pertama, pagi sore, selama 7 hari. Selesai 7 hari, belum ada yang datang, maka sepekan sekali, seminggu sekali ngumumkannya, sepekan. Nanti pekan depan umumkan lagi, sampai setahun. Setelah setahun, dia kepengen memiliki barang ini, atau dia kepengen memiliki uang yang ditemukan ini. Gimana cara memilikinya? Udah setahun nih diumumkan nih, cara memilikinya gimana? Ada caranya. Dia harus ngomong begini, saya sekarang memiliki barang ini, atau saya sekarang menjadi pemilik barang ini. Harus ngomong dia. Kalau dia tidak mau jadi pemiliknya, dia simpan nunggu orangnya datang. Kalau tidak, kalau dia pengen memiliki duit atau barang itu, dia harus ngomong, saya sekarang menjadi pemilik duit atau barang ini. Sekarang dia menjadi pemiliknya nih. Duitnya pun digunakan, atau barangnya pun dia gunakan. Tahu-tahu duit yang udah digunakan, barang yang udah digunakan itu, datang pula orangnya. Gimana tuh? Harus balikkan. Duit yang udah dipakai gimana? Harus balikkan. Walaupun udah setahun, walaupun dia udah memiliki, harus balikkan. Kalau barangnya gimana? Udah rusak, harus ganti. Nah, itu hukum Islam seperti itu. Makanya bukan sembarangan ngambil barang orang, bukan rezeki itu. Ketemu duit, ketemu barang di jalan bukan rezeki, itu punya orang. Gitu caranya. Kalau ingin mengambilnya. Kalau kita biarkan, udah aman. Kita tinggalkan, aman. Jadi bukan sembarangan. Dapat ke duit 50.000 di jalan, ambil masukkan masjid. Tak boleh. Kalau orang cari gimana? Ganti kita. Tak boleh. Makanya hati-hati. Hati-hati, jangan sembarangan. Itulah pentingnya belajar, biar kita tahu hukum. Tidak sembarangan gitu. Ajarkan tuh ya, ajarkan sama anak-anak kita, kasih tahu.
Ya, hadirin hadirat, anak cucunya kasih tahu, bilang kalau nemu duit di jalan, kalau nemu barang di jalan jangan diambil. Misalnya kan kadang-kadang ada anak tuh bawa kan ke rumah, Pak nemu duit Pak, sudah balikkan lagi. Di mana temunya tadi? Situ, balikkan lagi, taruh di situ. Itu aman kalau gitu. Kalau ngambil, siap-siap mengumumkan. Nah, itu hati-hati. Intinya ibadah itu, kata beliau, intinya ibadah itu warok, hati-hati dalam urusan yang tidak jelas. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW pernah bersabda begini, apa kata beliau? Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kamu dan pindahlah kepada yang tidak meragukan kamu. Kata Nabi, kita menghadapi suatu perkara ragu kita, ini halal apa haram nih? Ragu, tinggalkan kata Nabi. Pindah kepada sesuatu yang kamu tidak ragu. Artinya pindah kepada sesuatu yang kamu yakin itu barang halal, itu perkara halal. Jangan dikerjakan sesuatu yang diragukan masih kehalalannya. Nah, kemudian wa talabta ar-raha fil hirsi, dan kamu, kata beliau yang ketiga nih, kamu mencari ketenangan, kamu mencari kesenangan di dalam tamak cari dunia. Kerja sampai lupa solat, kerja sampai lupa hadir majlis taklim, tak belajar, sibuk dengan kerja, pagi siang malam diperbudak dunia dia. Kamu cari kesenangan dengan itu, kata beliau, dengan tamak serakah seperti itu dalam urusan dunia, maka fawajadtaha fi zuhdi, maka ketenangan, kesenangan hidup itu akan kamu dapatkan di dalam zuhud terhadap dunia. Zuhud artinya dunia kamu jangan jadikan dalam hati, tapi hanya di tangan, tidak membuat kamu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, punya dunia banyak tapi membuat jauh dari Allah, itu bukan nikmat tapi musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah kasih harta, kasih dunia, dunianya di tangan dan sampai di hati, bahkan dunianya membuat dia tambah dekat kepada Allah, membuat dia tambah rajin ke masjid, membuat dia tambah rajin untuk berbuat baik, berarti itu dunia nikmat. Tapi kalau dunia membuat dia tambah jauh dari Allah, yang dulunya rajin ke masjid, yang dulunya rajin berjamaah, yang dulu rajin hadir majlis taklim, karena dapat proyek banyak, bisnis banyak, hilang majlis taklimnya, hilang solat berjamaah, itu musibah dia. Itu lebih parah daripada musibah tsunami itu. Kenapa? Allah tidak suka dekat sama dia. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ketenangan di dalam zuhud terhadap dunia, dunia di tangannya, dunia yang membuat dia tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian yang keempat, wa talabta nural qalbi fi salatin nahar jahran. Engkau mencari cahaya di dalam hati di dalam melaksanakan solat di siang hari, fawajadtahu fi salatil laili sirran, tapi engkau akan dapatkan cahaya di dalam hati itu di dalam kamu melaksanakan solat malam secara tersembunyi. Artinya rahasia. Solat 5 waktu kan wajib. Solat sunnah duha, solat sunnah ba'diyah, qabliyah, ba'diyah di siang hari bagus sunnah. Cuma solat yang di malam hari, yang orang-orang ketika itu masih tidur, kamu bangun, itulah solat yang akan menyebabkan hati kamu bercahaya. Nah, orang tu kalau udah hatinya bercahaya, ibadah tu nikmat, bukan terpaksa. Orang kalau hatinya sudah bercahaya, dia gampang menerima nasihat orang, karena lembut hatinya, ada cahayanya, bukan keras dan gelap. Nah, caranya kalau ingin hati diberi cahaya, tadi itu kata beliau, bangun malam. Ya. Bahkan ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu rabbu minal abdi fi jawfil laili fi jawfil lailil akhir. Itu diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, paling dekatnya Allah kepada hamba itu di pertengahan malam sepertiga terakhir. Sepertiga terakhir itu ya kira-kira jam 1 jam 2 ke atas. Itu paling dekatnya hamba kepada paling dekatnya Allah kepada hambanya. Kemudian apa kata Nabi lanjutannya?
Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullah fi tilka sa'ah fakun. Maka jika kamu bisa menjadi hamba Allah yang berzikir, ingat kepada Allah di waktu tersebut, jadilah kamu. Artinya, maka usahakan kamu itu jangan sampai tidak zikir, tidak bangun untuk solat, untuk ibadah di waktu tersebut. Karena di waktu itu adalah waktu yang paling dekatnya Allah kepada hambanya. Tahu enggak? Tiap malam tu Allah memanggil hambanya. Setiap malam Allah memanggil hambanya dengan 3 panggilan. Tiap malam. Apa panggilan Allah itu? Tinggal kita jawab tuh panggilannya. 3 panggilan Allah. Yang pertama, hal min mustaghfirin. Apakah ada orang yang minta ampun? Kata Allah. Fa'aghfira lahu, aku akan ampunkan dia, kata Allah. Yang pertama, hal min mustaghfirin, hal min taib. Apakah ada orang yang bertaubat? Maka Allah akan terima taubatnya. Yang ketiga, hal min talibi hajatin. Apakah ada orang yang minta hajat berdoa? Apa kata Allah? Fa'uni lahul matalib. Aku akan berikan dia apa yang dia pinta. Tiap malam tu Allah manggil hambanya dengan 3 panggilan, dengan 3 seruan. Apakah ada yang minta ampun? Apakah ada yang taubat? Apakah ada yang minta hajatnya? Itu tiap malam. Makanya ada salah seorang wali Allah, tiap malam dia bangun, habis dia solat tahajud, dia ngomongnya gini, saya ya Allah, tadi, saya ya Allah, saya ya Allah. Ngomong gitu dia. Ada seorang wali Allah tu begitu, saya ya Allah, saya ya Allah, saya ya Allah. Ngomong saya 3 kali dia. Kenapa? Karena tiap malam tu Allah bilang, apakah ada orang yang minta ampun? Dia jawab, saya ya Allah. Apakah ada yang taubat? Saya ya Allah, dia bilang. Apakah ada yang minta hajat? Saya ya Allah. Tiap malam dia menjawab panggilan Allah itu seperti itu. Jadi dia bayangkan Allah itu manggil dia. Memang iya tiap malam Allah manggil seperti itu. Sebelum dia bilang saya itu, dia tanamkan dulu dalam hatinya. Apakah ada hamba yang minta ampun kepadaku, kata Allah. Dia jawab, saya yang minta ampun ya Allah, saya, dia bilang. Apakah ada yang taubat? Saya ya Allah. Apakah ada yang minta hajat? Saya ya Allah. Dia jawab panggilan Allah. Itu panggilan ada setiap malam selama manusia itu masih hidup. Setiap malam kapan? Setiap waktu tahajud itu Allah tu manggil, ya Allah. Allah tu rindu kepada hambanya untuk bertobat, melebihi rindunya seorang ibu kepada anaknya yang hilang. Tiap malam dipanggil sama Allah. Ayo, kalau bahasa kita, ayo, mana yang mau minta ampun, sini lah, kata Allah. Sini, kata Allah. Ayo, mana yang mau tobat, sini lah, gitu kalau bahasa kita. Ayo, mana yang minta hajat, sini minta, gitu kalau bahasanya kita. Dan itu tiap malam dilakukan oleh Allah SWT. Tinggal kita mau menyaut panggilan Allah itu atau tidak. Makanya bangun malam lah, bangun ya. Kalau Hubaba Anisa Al-Haddad itu tiap malam ibadahnya jam 12 malam bangun. Ya, dari mulai jam 12 malam start ibadah. Terus ibadah. Tak tidur. Salat tahajud, ngaji, zikir, selawat, baca surah Al-Ikhlas. Terus sampai subuh. Subuh lanjut lagi zikir sampai isyraq. Itu beliau. Umur 107. Ya, kalau kita tidak bisa seperti itu, minimal setengah jam sebelum subuh bangun. Besok nih subuh sekitar jam 4:04. Setengah 4 bangunlah. Setengah 4 bangun. Ya, wudu, solat, doa, curhat sama Allah. Nikmat. Nikmatnya tahajud itu tidak bisa digambarkan dengan dunia. Saking nikmat itu tahajud. Itu akan dirasakan bagi orang-orang yang sudah terbiasa tiap hari bangun tahajud. Kalau dia tidak bangun, tidak enak rasanya. Makanya nikmat, biasakan itu. Nikmat di dalam beribadah, jangan terpaksa. Kemudian apalagi ya, sering saya sampaikan hadis Nabi Muhammad SAW. Yuhsyarun nasu yawmal qiyamah fi sa'idin wahidin fayunadi munadin aina alladhina tatajafa junubuhum 'anil madaji' fayaqumun wa hum qalil yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Apa kata Nabi? Nanti manusia dikumpulkan di suatu tempat.
Nanti ada suara panggilan, mana orang-orang yang waktu di dunia istiqomah, rajin bangun tahajud, mereka pun berdiri, kata Nabi. Dan jumlah mereka sedikit, dan mereka akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan lagi. Nah, kalau kita ingin masuk syurga tanpa hisab, Nabi kasih kuncinya, apa? Tahajud. Istiqomah tiap malam bangun tahajud, jangan tinggalkan. Nah, ajak istri ya, ajak anak, biasa kan anak tuh bangunkan tahajud. Kemudian wa talabta nur al-qiyamah fil jud was sakhawa fawajadtahu fil atash fis shaum. Kemudian yang kelima, kata beliau, kamu mencari cahaya di hari kiamat di dalam kedermawanan. Bagus kedermawanan, tapi kalau kamu ingin dapat cahaya di hari kiamat nanti, kata beliau, wajadtahu, kamu akan temukan itu cahaya di hari kiamat fil atash fis shaum, di dalam haus ketika berpuasa. Artinya haus yang dirasakan oleh seseorang yang berpuasa itu akan menjadi sinar cahaya yang menerangi dia nanti pada hari kiamat. Di hari kiamat itu ada orang yang gelap gulita, ada orang yang tenggelam dengan keringatnya, tapi ada orang yang tenang, ada orang yang dingin, adem, dan penuh dengan cahaya. Nah, dengan apa kita mendapatkan cahaya itu? Aus ketika puasa. Ya, bukan kita cari aus maksudnya. Kalau kita udah puasa nih, pas datang haus. Nah, haus itu imbalannya dari Allah cahaya nanti di hari kiamat. Jangan udah haus tengok es pun diteguk kayak gitu. Makanya kalau lagi bulan puasa tuh jangan ganggu orang. Ini kadang-kadang pasang status es cendol ditaruh di statusnya, es campur, orang segar-segar, orang dia haus, tak boleh tuh, dosa. Kenapa ganggu orang? Itu ganggu orang, itu tak boleh. Bukan tak ganggu orang tu ngejek orang, maki orang, caci maki orang, bukan. Itu pun ganggu orang. Orang dia haus atau beku buka status tengok es campur, kan ganggu mata orang tu. Jangan. Itu tak ada manfaatnya, justru bikin dosa. Nah, aus itu jadi cahaya pada hari kiamat. Berarti makin banyak ausnya, makin banyak cahayanya. Karena makin banyak ujiannya, makin tinggi pahala kebaikan yang dia dapatkan. Kemudian bahkan tu apa kata Nabi itu? Inna fil jannah baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sha'imun yaumal qiyamah. Di hari kiamat tu, nanti di akhirat ada surga, nama pintunya Rayyan. Surga tu banyak pintunya. Ada namanya pintunya Ar-Rayyan. Itu pintu itu untuk siapa itu? Yang masuk surga lewat pintu Ar-Rayyan itu orang-orang yang puasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada orang seorang pun yang boleh masuk lewat pintu itu kecuali orang puasa. Yuqalu aina as-shaimun, nanti akan dikatakan, dipanggil, mana orang-orang yang waktu di dunia rajin puasa. Fayaqumun, mereka pun berdiri. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada orang satu pun yang boleh masuk pintu itu selain mereka. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Kalau orang-orang yang rajin puasa sudah masuk, pintu Ar-Rayyan itu ditutup. Itu pintu khusus orang yang rajin puasa. Nah, kalau perempuan puasa wajib harus, kalau puasa sunnah tak boleh kalau tanpa izin suami, harus izin suami. Dan di surga itu juga ada pintu namanya Darul Farah, pintu namanya tempat kebahagiaan. Siapa yang masuk surga lewat pintu itu? Yang suka menyenangkan hati anak kecil. Jadi jangan diremehkan tuh. Pulang ke rumah nih, anak-anak kita kasih kue, ponakan kita kasih kue, keluarga kita atau anak-anak tetangga. Jadi anak kecil kalau lihat dia senang. Kenapa? Karena suka ngasih hadiah. Nah, itu orang macam itu nanti di surga ada pintu khusus buat dia. Namanya Darul Farah. Tak ada orang yang boleh masuk lewat situ kecuali dia nih. Orang-orang yang suka menyenangkan anak kecil. Sebaliknya hati-hati, jangan suka buat nangis budak kecil. Budak kecil ada nangis ketuklah kepala. Ya. Dia gemes sama budak kecil tu, pipi budak kecil tu gini kena nangis. Nah, itu hati-hati. Ya, budak kecil tu dia senang kan, bukan dibuat nangis. Udah geram gitu tak kasih dia hadiah. Nah, Darul Farah, tempat khusus di surga bagi orang yang menyenangkan anak kecil. Nah, kemudian wa talabtal jawaz ala sirat fi udhiyah. Kamu, kata beliau, yang berapa nih? Yang keenam ya. Kamu mencari
agar selamat melewati siratal mustaqim dengan berkurban. Memang orang yang berkorban itu besar pahalanya ya. Satu helai rambut binatang itu pahala buat dia. Sebelum darah hewan korban itu jatuh ke tanah, dosanya diampunkan. Memang besar pahala berkorban. Tapi kalau kamu mau selamat, kata beliau, melewati siratal mustaqim, fawajadtahu fis shadaqah, kamu akan mendapatkannya di dalam bersedekah. Jadi sedekah itu adalah salah satu sebab orang selamat melewati siratal mustaqim. Nah, di sini dijelaskan nih, di faedah nih. Zakar as-Suyuti, Al-Imam As-Suyuti menyebutkan. Siapa Imam Suyuti ini? Imam Suyuti ini yang mengarang tafsir Jalalain tuh. Ahli tafsir, orang alim besar, wali Allah. Nah, beliau bilang apa? Kata beliau, pengarang tafsir Jalalain itu dua orang, Al-Mahalli sama As-Suyuti. Ini beliau bilang nih. Kata Imam Suyuti, anna thawab as-sadaqah khamsatu anwa. Sedekah itu pahalanya terbagi menjadi 5. Wahidah, yang pertama, bi asyrah, pahalanya 10. Orang bersedekah pahalanya 10. Siapa? Wahya ala sahihil jismi, yaitu bersedekah kepada orang yang sehat badannya. Ketemu orang sehat badannya, kita sedekah, pahalanya 10, kata beliau. Kemudian yang kedua, bitis'in, bersedekah kepada dia pahalanya 90. Siapa? Wahya alal a'ma wal mubtala, bersedekah kepada orang yang buta atau orang yang terkena musibah. Ada orang, maaf, misalnya ada orang tak punya kaki misalnya, atau misalnya ada orang kena musibah, sedekah kepada dia, orang buta, itu pahalanya 90, kata beliau. Kemudian yang ketiga, bitis imi'ah, pahalanya 900. Wahya ala dhi qarabatin muhtajin, yaitu bersedekah kepada keluarga yang membutuhkan. Jadi kita punya keluarga nih. Ini keluarga kita siapa? Paman ke bibi, sepupu, ponakan. Dia butuh, kita kasih sedekah, pahalanya 900, kata beliau. Kemudian wawahidah, yang keempat artinya. Yang keempat, bimi'ati alfin, pahalanya 100.000. Wahya alal abawain, yaitu bersedekah kepada kedua orang tua, pahalanya 100.000. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, bitis imi'ati alfin, 900.000 pahalanya. Kepada siapa? Ala alimin au faqihin, bersedekah kepada orang alim atau orang yang ahli fikih, orang yang paham ilmu agama. Jadi 5 nih. 1, pahalanya 10 kepada orang yang sehat badannya. Yang kedua, pahalanya 90 kepada orang yang kena musibah, buta dan lain-lain. Yang ketiga, pahalanya 900 kepada keluarga yang membutuhkan. Yang keempat, 100.000 pahalanya kepada kedua orang tua. Yang kelima, 900.000 kepada orang yang memberikan sedekahnya kepada orang alim atau orang yang ahli fiqih, orang yang paham ilmu agama. Begitu kata Imam As-Suyuti. Kemudian wa talabtan najah, buah kecapi, buah kedondong, kopi dong. Dan kamu mencari keselamatan minan nar, dari neraka, fil mubahat, dalam hal-hal yang mubah, yang boleh-boleh dilakukan, kamu cari keselamatan. Tidak. Fawajadtaha fi tarki syahwat, kamu akan dapatkan selamat dari neraka di dalam kamu meninggalkan syahwat. Meninggalkan syahwat yang dilarang oleh Allah, seperti kepada yang bukan istrinya, ya, syahwat kepengen minuman keras, diikuti syahwatnya. Syahwat kepengen narkoba, mabuk, diikuti syahwatnya. Nah itu kalau kamu tinggalkan, kata beliau, kamu akan selamat dari neraka. Wa talabta hubballahi ta'ala fid dunya, kamu mencari cinta Allah di dalam fid dunya, ai fi tarkiha, di dalam meninggalkan dunia. Fawajadtahu fi dzikrillahi ta'ala, tapi kalau kamu ingin dapatkan cinta kepada Allah, ada di dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, az-zikru khairun minas shadaqah, zikir itu lebih baik dari sedekah. Makanya orang miskin jangan khawatir.
Beb, nyaman ya orang kaya beb ya. Sedekah nyaman beb ya, sedap. Tenang Bu, Pak. Apa kata Nabi? Az-zikru khairun minas sadaqah. Zikir itu lebih mulia, lebih baik daripada bersedekah. Apalagi kalau dia udah sedekah tambah zikir lagi, double. Ya. Jadi yang bisa mengalahkan sedekah itu apa kata Nabi? Zikir. Wa dzikru khairun minas shiyam. Bahkan zikir itu lebih baik daripada puasa sunnah. Nah, makanya banyak-banyak zikir. Ya, setiap hari istighfar berapa? Setiap hari sholawat minimal 300, jangan tinggalkan. Nah, istighfar minimal 100 kali, jangan sampai kurang. Minimal istighfar astagfirullahaladzim, minimal 100 kali. Sholawat minimal 300 kali. Kalau lebih bagus. Makin banyak zikir apa saja? Allah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar. Itu semua zikir-zikir lebih baik daripada sedekah kata Nabi, dan lebih baik daripada puasa sunnah. Kemudian wa talabtal afiyah fil majami' fawajadtaha fil uzlah. Kamu mencari afiat, sehat, afiat, selamat di dalam kerumunan orang banyak, tidak kata beliau. Fawajadtaha fil uzlah. Kamu akan dapatkan sehat, kamu selamat. Itu kamu dapatkan dalam uzlah. Uzlah di sini dijelaskan qala al-Qushairi wal uzlah fil haqiqah i'tizalul khisalil mazmumah. Maksud daripada uzlah itu menyendiri adalah membebaskan, mengosongkan badan kita dari sifat-sifat yang tercelah. Jadi orang kalau membersihkan hatinya, hidup dia sehat, hidup dia enak, tenang hati dia, tidak dengki sama orang, tidak iri sama orang, tidak hasut, tidak sombong, tidak merasa diri lebih baik. Orang kalau seperti itu sehat hidupnya, afiah, selamat dia. Nah, itu kata beliau, maksudnya uzlah itu mengosongkan diri daripada sifat-sifat yang tidak baik. Kemudian terakhir, wa talabta nural qalbi fil mawa'id wa qiraatil Qur'an fa wajadtahu fit tafakkur. Kamu mencari cahaya hati di dalam mendengarkan ceramah, di dalam mendengarkan nasihat, di dalam membaca Al-Qur'an, bagus semua. Tapi yang lebih bagus di dalam menyinari hati kata beliau, melebihi daripada mendengar nasihat, melebihi daripada baca Al-Qur'an. Untuk menyinari hati itu yang paling tinggi untuk menyinari hati adalah fitafakkur, di dalam merenungkan atas agungnya ciptaan-ciptaan Allah. Jadi setiap hari sisihkan waktu kita barang 5 menit lah. Kita duduk merenung, duduk. Bukan ngelamun ya, duduk merenung. Ya Allah, alhamdulillah. Saya ini masih bisa bergerak badan saya. Ya, makan masih nyaman, tidur masih nyaman, tak pakai obat tidur, bangun masih dalam iman Islam. Ya, alhamdulillah, masuk nyaman, keluar pun nyaman. Nikmat dah tu. Dalam keadaan iman, sehat wal afiat. Itu nikmat. Ya. Di badan kita tidak ada alat-alat jantung, alat apa, kan nikmat ni. Kita merenung gitu. Alhamdulillah ya Allah, saya walaupun banyak dosa, banyak salah, tapi Allah masih sayang sama saya. Nah, merenung dengan keagungan Allah itu, merenung dengan nikmat-nikmat Allah itu di dalam menyinari hati melebihi nasihat, melebihi daripada bacaan Al-Quran. Makanya ada disebutkan at-tafakkuru sa'ah khairun min ibadati sittina sanah. Merenung sesaat lebih baik daripada ibadah sunnah selama 60 tahun. Ibadah sunnah 60 tahun luar biasa kan? Tapi merenung sesaat lebih baik dari itu. Merenung, duduk setiap hari itu duduk. Ya. Duduk. Misalnya pagi-pagi itu habis subuh kan tenang tuh, pikiran masih fresh. Habis subuh tuh, duduk merenung, ambil kopi segelas. Allah. Jangan nak rokok. Jangan merenung aja rokok. Hilang tuh cerita tuh. Kopi ya, gelas. Jemput ke, kan? Tarik kopi, kan? Duduk, merenung, duduk depan rumah tu kan. Ya Allah, nih merenung gini nih. Ya Allah, nikmatnya gak hidup saya ni. Ya Allah, alhamdulillah, walaupun saya tak ada kaya, tapi pagi ini Allah masih jadikan saya orang beriman, orang Islam. Badan saya masih sehat walafiat, saya masih bisa makan, bisa minum. Badan saya tak ada alat-alat rumah sakit nempel di sini, saya masih bisa bergerak. Nikmat ya Allah, makasih ya Allah. Tuh, itu tuh yang kita lakukan seperti itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Jangan. Dan itu lebih kuat untuk menyinari hati kita, bertafakkur terhadap keagungan dan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Naam.
Wal buka tuh, bukan hanya merenung, tapi tambah satu lagi kata beliau, wal buka, dan biasakan nangis. Nangis itu juga tafakur, nangis, merenung dan nangis. Nangis karena kesalahan, dosa-dosa kita. Itu nangis, itu sangat melembutkan dan cepat untuk menyinari hati kita. Nangis duduk. Jangan duduk depan rumah nangis. Jadi tetangga nanya, "Apa, Pak?" Jangan. Malam-malam tu bagus nangis. Malam-malam tahajud, duduk nangis sambil istighfar, habis itu lap matanya. Kalau tak bisa nangis, ambil balsam kasih matanya, biar keluar air matanya. Kalau tak keluar air mata itu keras hatinya. Usahakan bagaimana biar keluar air matanya. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ada mau tanya nanti pending malam Sabtu. Ini habis